Akhirnya prajurit ini menjadi romo dari satu gereja Katolik yang ada di Yunani. Perkataan lemah lembut membuat orang bisa bertobat. Perkataan lemah lembut membuat orang bisa memahami. Amsal pasal 15 ayat 1, jawaban yang lemah lembut meredam, mengeliminasi kegeraman atau keributan. Tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Perkataan lemah lembut justru menghandle pertikaian. Jadi kalau Anda gak mau ribut sama pasanganmu, gak mau ribut sama saudara kandungmu, gak mau ribut sama orang tuamu atau mertuamu, coba bijak dalam berkata-kata. Berhati-hati dalam berkata-kata. Tapi perkataan yang lemah lembut justru meredam keributan. Sebagai contoh, satu kali ketika saya habis mendarat dari luar kota dijemput sama supir saya. Dari Cengkareng menuju ke Kelapa Gading, di mana kami tinggal. Di atas tol supir saya lengah. Dia pegang HP dan dia gak sengaja nabrak mobil di depannya. Mobil itu langsung berhenti di tempat. Yang menyebabkan kemacetan karena satu jalur, jadi akhirnya berhenti. Supir saya keluar, dia lihat dulu mobil kita. Aman, gak penyok. Begitu dia lihat mobil yang dia tabrak, penyok. Dan pemilik mobil itu keluar, dia lihat mobilnya penyok. Mobil kami gak penyok, dia marah. Dia marah dan berkata, kenapa kamu nabrak sama supir saya? Supir saya bilang, minta maaf gak sengaja. Tapi gak tahu kenapa mobil Anda lemah sekali. Mobil saya gak penyok, mobil Anda penyok. Supir saya bukannya minta maaf, ngajak berdebat. Akhirnya terjadi pertengkaran besar di tengah-tengah tol. Saya begitu lihat lagi ribut mulut, saya cepat keluar. Dan saya langsung minta maaf sama orang tersebut yang ditabrak. Pak, I'm sorry. Supir saya gak sengaja. Enggak, supir Anda gak tahu diri. Mentang-mentang mobil yang gak kenapa-napa, dia ledekin mobil saya yang lemah. Harusnya cukup minta maaf, selesai. Saya bilang, Pak, minta maaf. Saya akan bertanggung jawab untuk mengganti mobil Bapak. Kebetulan mobil kami asuransi dan full cover, kami akan asuransikan mobil Anda. Kami akan perbaiki, Anda bisa pilih bengkel di mana Anda mau perbaiki. Kemudian saya keluarkan kartu nama. Begitu dia lihat kartu nama, Yohanes Kristianus. Dan kartu nama saya, CEO Yayasan Tangan Pengharapan. Dia langsung lihat saya, Bapak Pendeta? Betul. Oh Pak, minta maaf sekali Pak Pendeta. Saya kurang ajar sama Bapak Pendeta. Bapak, silakan Bapak jalan. Sudah gak usah gubris mobil saya. Bapak pergi lanjutkan aktivitas selanjutnya. No. Saya mau memperbaiki mobil. Pak, please izinkan saya untuk memperbaiki mobil saya sendiri. Karena saya tahu saya yang salah. Loh, enggak, supir saya yang salah. Enggak, saya yang salah. Kali ini ribut siapa yang salah. Dan kemudian saya bilang, Pak, saya jujur mau memperbaiki mobil Anda. Please, tolong bantu saya untuk memperbaiki. Aman Pak, ini kartu nama, jalan makin macet. Ayo kita bisa kembali beraktivitas. Kemudian boleh saya minta nomor telepon Bapak? WA? Yes. Kemudian kita berpisah. Terus setiap hari saya WA, Pak, saya pengen perbaiki mobil Anda. Nggak perlu Pak, nggak perlu. Mobil saya sudah saya betulin sendiri. Wow. Saya bisa melihat perkataan yang lemah lembut meredam pertikaian. Di depan saya ada sebuah objek. Ada satu vasel dan kemudian juga ada beberapa bola tisu. Sebetulnya simpel dan sederhana.
Untuk saya bisa memasukkan tisu ini ternyata bukan dengan ditiup. Harus dengan cara lemah lembut. Kalau saya masukkan tisu ini ke dalam vasel, sebetulnya mudah sederhana. Tapi dengan cara yang kasar, dengan ditiup keras-keras, dia akan mantul keluar. Saya coba lagi. Bola yang kedua. Saya coba lagi. Bola yang ketiga. Saya coba lagi. Bola yang keempat. Nggak ada yang masuk. Coba saya pakai dengan cara yang lembut. Pakai sedotan. Saya pakai cara yang lembut. Saya pakai cara yang lembut. Saya pakai cara yang lembut. Kita bisa melihat bahwa maksud baik Anda, kalau disampaikan dengan cara yang kasar, tidak akan pernah diterima dengan lapang hati. Maksud baik teguran atau koreksi akan diterima dengan cara yang baik. Akan diterima di dalam hati mereka. Asalkan kita menyampaikan dengan cara yang baik. Itu sebabnya yang dilakukan sama Tuhan Yesus. Ketika dia dimaki-maki, dia diam. Ketika dia dipukulin, ketika dia dirajam batu, ketika dia dianiaya, dan waktu dia ada di kayu salib, tidak ada perkataan yang sia-sia. Melainkan perkataan yang agung dan mulia, Bapa, ampuni mereka. Karena mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Begitu udah tergantung dari kayu salib, maka tentara Romawi coba memancing emosi Yesus lagi. Hei, kalau memang kau raja orang Yahudi, turunlah dari atas kayu salib. Kalau memang kau anak Allah, panggillah Allahmu. Yang Yesus lakukan tidak ada perkara yang sia-sia. Melainkan perkataan agung dan mulia. Bapa, ampuni mereka. Karena mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Sudah tahu. Gara-gara perkataan Yesus yang lemah lembut. Dari sejak dia ditangkap sama satu prajurit. Prajurit yang sama yang cambukin Yesus 40 kurang 1 pukulan. Prajurit yang sama yang merobek baju Yesus dan menelanjangin Yesus. Prajurit yang sama yang mengata-ngatai Yesus dan menantang Yesus. Akhirnya prajurit tersebut ketika Yesus menyerahkan nyawanya. It is finished. Aku serahkan nyawaku kepadamu. Dia mati. Gempa bumi terjadi. Maka prajurit itulah yang akhirnya berkata, sungguh benar dia adalah anak Allah. Akhirnya prajurit ini menjadi romo dari satu gereja Katolik yang ada di Yunani. Perkataan lemah lembut membuat orang bisa bertobat. Perkataan lemah lembut membuat orang bisa memahami. Ibadah Impact Community Indonesia menjadi 5 sesi. Ibadah jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Seluruh ibadah berlangsung on-site di Mall of Indonesia, lantai P3, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi jemaat yang ingin mengikuti secara online, ibadah live streaming dapat diikuti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia.